Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan memberikan video pembelajaran mengenai penggunaan lokasi, posisi, ungkapan, dan kata sapaan. Sebelum itu kenalan dulu yuk dengan member-member yang nantinya akan menjelaskan mengenai topik-topik tadi. Ada Adelia, ada Alia, ada Moria, dan ada Pusdita. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan bahas apa sih itu posisi atau dalam bahasa Inggrisnya position. Posisi memiliki banyak pengertian, namun dalam konteks umum, posisi mengacu pada lokasi atau tempat di mana seseorang atau sesuatu berada dalam suatu waktu tertentu. Atau lebih singkatnya, posisi menentukan lokasi atau tempat. Kalau tadi kita sudah mengetahui apa sih itu arti posisi, agar teman-teman lebih mengerti, mari kita lihat contoh kalimat berikut. Kucing itu berada di bawah meja. Di bawah meja merupakan menentukan lokasi si kucing. Yang kedua, ada Henry duduk di antara Emily dan Nick. Kata di antara menentukan posisi Henry yang berada di antara Emily dan Nick. Berikut saya memiliki teks untuk kita cari di mana sih contoh kalimat posisi di dalam teks tersebut. Yang pertama, sekarang saya duduk di kelas 6. Kata di kelas 6 menunjukkan posisi dari si subjek. Yang kedua, di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba Ibu Guru Esther datang. Di tengah-tengah merupakan posisi dari keadaan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai penggunaan lokasi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, lokasi itu apa sih dan bagaimana penggunaannya? Lokasi sendiri merupakan suatu tempat di permukaan bumi, baik itu negara, kota, wilayah, ataupun nama jalan sekalipun yang dapat dilihat dan dinyatakan secara geografis. Di mana penggunaan lokasi ini biasanya lebih spesifik dan memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi daripada penggunaan posisi yang sebelumnya telah kita bahas. Untuk lebih memahami penggunaan lokasi, yuk kita lihat dan kita simak teks berikut ini. Nah, setelah dianalisis, di dalam teks tersebut terdapat beberapa contoh dari penggunaan lokasi. Yang pertama adalah kami anak-anak SD Kampung Pasir Putih, di mana Kampung Pasir Putih itu menyatakan lokasi dikarenakan Kampung Pasir Putih adalah suatu kampung yang letaknya dapat dinyatakan secara geografis. Selanjutnya ada, bukan Bu, Jakarta di Jawa toh Bu Guru. Satu orang anak yang nantinya akan dikirim ke Jakarta. Siapa yang tahu Jakarta di mana? Jelas Bu Guru. Di sini ada 3 penggunaan kata Jakarta. Dan ketiganya ini menyatakan lokasi dikarenakan Jakarta merupakan suatu kota yang berada di Indonesia yang letaknya dapat dilihat dan kita nyatakan secara geografis. Nah, untuk contoh selanjutnya berada di kalimat di Sumatera, seru Asrin. Di Sumatera merupakan penggunaan lokasi dikarenakan Sumatera merupakan suatu pulau di Indonesia yang dapat dilihat dan kita nyatakan secara geografis. Untuk contoh yang terakhir yaitu ada bukan Bu Guru di Kalimantan Bu, seru Delila. Di Kalimantan merupakan contoh penggunaan lokasi dikarenakan Kalimantan juga adalah suatu pulau yang terdapat di Indonesia yang dapat kita lihat dan dinyatakan secara geografis. Nah, setelah penjelasan tadi, teman-teman sudah paham kan apa itu penggunaan lokasi dan bagaimana cara penggunaannya? Jadi, saya akan menjelaskan tentang ungkapan. Nah, ungkapan dalam bahasa Indonesia adalah dua kata atau dua gabungan kata atau lebih yang membentuk arti kata baru. Nah, ungkapan biasanya digunakan untuk mengkiaskan suatu hal ataupun sifat seseorang. Makna ungkapan sendiri itu berbeda dengan arti dari kata dasar pembentuknya. Sehingga untuk kita mengetahui arti dari ungkapan, kita perlu melihat konteks dari kalimat tersebut. Supaya kita tahu nih, kira-kira ungkapan dalam kalimat tersebut memiliki arti apa atau mengkiaskan tentang apa. Jadi, untuk agar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya, saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan ungkapan. Sebelum itu, saya akan menampilkan sebuah teks yang berisi berbagai ungkapan dalam bahasa Indonesia. Nah, pada teks tersebut kita dapat melihat nih ada beberapa ungkapan yang digunakan oleh penulis dalam cerita tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu contoh ungkapan yang terdapat dalam teks. Yang pertama ada pada kata tebal muka.
Tebal muka ada di kalimat Ayang Tika tebal muka dan tidak peduli terhadap keadaan orang lain. Nah, pada kalimat ini, ungkapannya itu terdapat pada kata tebal muka. Kata tebal muka di sini memiliki arti orang yang tidak tahu malu. Nah, kalau kita lihat dari pembentuk katanya, ada kata tebal dan muka. Yang mana kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya memiliki arti struktur wajah yang tebal. Namun, karena tebal muka di sini adalah sebuah ungkapan yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ungkapan itu memiliki arti yang berbeda dari arti sebenarnya dari kata pembentuk ungkapan tersebut. Sehingga kata tebal muka pada kalimat ini berarti orang yang tidak tahu malu. Jadi dapat kita artikan juga bahwa ayah Tika adalah orang yang tidak tahu malu. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Pada kalimat, banyak laki-laki buaya darat dan bermata keranjang yang mendekatinya. Nah, pada kalimat ini terdapat dua buah ungkapan nih teman-teman. Yang pertama pada kata buaya darat dan yang kedua pada kata mata keranjang. Kita akan jelaskan satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama itu ada pada kata buaya darat. Kata buaya darat itu memiliki arti seorang pria yang tidak setia dan sering mengganti pasangan. Nah, kalau kita lihat dari kata pembentuknya, buaya adalah nama hewan ya teman-teman dan darat adalah nama lingkungan kayak gitu. Namun karena buaya darat ini digabungkan membentuk sebuah ungkapan, maka buaya darat memiliki makna pria yang tidak setia atau sering ganti pasangan. Nah, selanjutnya ada kata mata keranjang. Nah, kata mata dan keranjang di sini digabungkan membentuk sebuah ungkapan yang memiliki arti sifat yang selalu merasa nafsu saat melihat lawan jenis. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ada pada kalimat Tika memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai lintah darat. Ungkapan pada kalimat ini terdapat pada kata lintah darat yang digabungkan, yang memiliki arti orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi atau biasa kita sebut sebagai rentenir. Nah, untuk contoh selanjutnya ada pada kalimat meskipun sering dikasari oleh ayahnya, Tika tetap menyikapinya dengan kepala dingin. Ungkapan di sini dapat kita temukan pada gabungan kata kepala dan dingin. Nah, gabungan kata kepala dan dingin ini membentuk suatu ungkapan yang menunjukkan sikap seseorang yang sabar dan tenang. Jadi dapat kita artikan bahwa Tika tetap menyikapinya dengan sabar atau dengan tenang, meskipun ia dikasari oleh ayahnya. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi untuk ke contoh selanjutnya. Pada kalimat, dan pada suatu hari ia dirazia oleh kepolisian. Akibatnya, ia diadili di meja hijau. Nah, ungkapan dalam kalimat ini dapat kita temukan pada gabungan kata meja dan hijau. Nah, karena meja hijau ini digabungkan membentuk suatu ungkapan, maka itu memiliki arti sebuah tempat yang menunjukkan kepada pengadilan. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh selanjutnya, kita dapat temukan juga nih ungkapan dalam kalimat ia menjadi bunga desa di desanya. Nah, pada kalimat ini, ungkapannya itu dapat kita temukan pada gabungan kata dari bunga dan desa. Nah, gabungan kata bunga desa di sini membentuk suatu ungkapan yang memiliki arti seseorang yang disenangi oleh masyarakat sekitar karena kecantikannya. Jadi dapat kita simpulkan pada kalimat ini, ia menjadi seseorang yang cantik dan disenangi oleh warga di desanya. Gitu ya teman-teman. Nah, contoh selanjutnya ada kalimat akibatnya ia menjadi buah bibir di desanya. Pada kalimat ini kita dapat menemukan sebuah ungkapan yaitu pada gabungan kata buah dan bibir. Nah, pada ungkapan buah bibir ini memiliki arti
menjadi bahan pembicaraan orang lain atau bahan pembicaraan orang lain. Jadi, pada kalimat ini dimaksudkan bahwa akibatnya ia menjadi bahan pembicaraan di desanya. Kemudian contoh yang selanjutnya ada pada kalimat ia sering menjadi kuda hitam dalam permainan tersebut. Nah, pada kalimat ini terdapat sebuah ungkapan nih teman-teman, yaitu pada gabungan kata kuda dan hitam. Nah, dalam kuda hitam sendiri memiliki arti seseorang yang sangat mahir nih dalam sebuah permainan, namun banyak orang yang tidak mengetahui kemampuannya tersebut. Jadi, pada kalimat ini dapat kita artikan bahwa ia sering menjadi pemain yang sangat mahir dalam permainan tersebut. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya ada pada kalimat saya adalah seorang kutu buku. Pada kalimat ini, kita dapat menemukan sebuah ungkapan yang mana dibentuk oleh dua kata nih teman-teman, yaitu kata kutu dan juga buku. Nah, kata kutu buku di sini digabungkan membentuk sebuah ungkapan yang memiliki arti orang yang sangat gemar membaca. Jadi, pada kalimat ini dapat kita artikan bahwa saya adalah seorang yang sangat gemar membaca buku. Untuk contoh selanjutnya, ada pada kalimat ia menjadi orang yang besar kepala. Pada kalimat ini, kita dapat menemukan ungkapan pada kata besar kepala. Nah, kata besar dan kepala di sini membentuk suatu ungkapan nih teman-teman yang memiliki arti seorang yang sombong atau orang yang susah dinasehati. Sehingga pada kalimat ini dapat kita artikan bahwa ia menjadi seorang yang sombong. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk contoh yang terakhir, yaitu ada pada kalimat, tetapi ia tidak menghiraukan dan justru bersikap ringan tangan terhadap putrinya. Nah, pada kalimat ini kita dapat menemukan sebuah ungkapan yang mana dibentuk oleh kata ringan dan tangan. Nah, kata ringan tangan di sini digabungkan sehingga membentuk suatu ungkapan yang mengkiaskan atau memiliki arti sikap seseorang yang mudah sekali untuk menyakiti orang lain. Begitu ya, teman-teman. Nah, mungkin untuk contohnya segitu dulu untuk di pembelajaran kita kali ini. Teman-teman bisa banget untuk mencari lebih banyak lagi contoh-contoh ungkapan di internet maupun di buku bacaan teman-teman. Nah, seperti contoh-contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan nih bahwa benar ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti lain yang artinya itu sangat jauh berbeda dengan makna dari kata sebenarnya atau kata pembentuknya. Begitu ya teman-teman. Dan ingat sekali lagi bahwa untuk mengetahui makna dari sebuah ungkapan, teman-teman harus memperhatikan konteks dari kalimat tersebut. Karena ungkapan itu harusnya sesuai dengan kalimat yang menyertainya, agar kita bisa tahu nih, kira-kira ungkapan pada kalimat tersebut mengkiaskan hal apa nih pada kalimat yang sedang kita baca. Mungkin itu saja untuk materi ungkapan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke topik kita yaitu mengenai penggunaan kata sapaan. Di sini tentunya teman-teman harus tahu terlebih dahulu dong apa itu pengertian dari kata sapaan. Jadi, kata sapaan merupakan kata ganti orang kedua yang biasanya kita gunakan dalam proses komunikasi. Nah, di sini penggunaan kata sapaan merupakan penggunaan kata yang sangat penting dalam bahasa Indonesia karena hampir kita gunakan di setiap percakapan kita sehari-hari. Di sini, penggunaan kata sapaan dapat kita pakai ketika kita menggunakan bahasa formal ataupun bahasa non-formal. Nah, penggunaan kata sapaan itu sendiri biasanya kita gunakan ketika kita ingin menyapa seseorang ataupun juga sering digunakan dengan profesi penyiar radio ataupun membaca berita. Nah, jenis dari kata sapaan ini sendiri itu ada berbagai hal. Yang pertama, ketika kita ingin menyapa menggunakan hubungan kekerabatan, ketika kita ingin menyapa menggunakan nama orang, ketika kita ingin menggunakan gelar ataupun rasa hormat, dan ketika kita ingin menggunakan kata ganti orang.
Contohnya, ketika kita mempunyai hubungan kekerabatan, kita dapat menyapa seseorang menggunakan kata hubungan kita dengan orang tersebut, seperti kakek, kakak, ibu, dan lain sebagainya. Dan ketika kita ingin menggunakan nama orang, kita dapat menyapa orang tersebut menggunakan namanya sendiri. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan kata sapaan ketika kita ingin menyapa menggunakan gelar ataupun rasa hormat, seperti komandan, pemimpin, pelatih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ketika kita ingin menyapa seseorang menggunakan kata ganti orang, seperti kamu, Anda, mereka, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami lagi bagaimana menggunakan kata sapaan dalam suatu kalimat, di sini saya sudah menyiapkan contoh teks, di mana dalam teks tersebut sudah terdapat kata sapaan. Ini dia teksnya, dapat kita lihat di layar. Nah, di dalam teks ini ada dua kalimat yang menggunakan kata sapaan, di mana kalimat pertama itu berbunyi, "Selamat pagi anak-anak, hari ini Bu Guru sudah kasih janji kepada kalian semua ya." Nah, di dalam kalimat ini terdapat kata sapaan, yaitu kata anak-anak. Di sini kata anak-anak merupakan kata sapaan seorang guru yang menyapa murid-muridnya. Nah, contoh kalimat kedua di dalam teks ini yang menggunakan kata sapaan terdapat di kalimat yang berbunyi, "Di Sumatera," seru Asrin. "Bukan Bu Guru, di Kalimantan Bu," teriak Delila. "Bukan Bu, Jakarta di Jawa toh Bu." Nah, itu dia kalimat yang menggunakan kata sapaan, di mana kata sapaan ini adalah Bu Guru, Bu, Bu, dan Bu Guru. Di sini kata sapaan Bu dan Bu Guru digunakan oleh murid-murid untuk menyapa guru perempuannya. Nah, demikian penjelasan mengenai kata sapaan. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan baik ya. Dan selalu perhatikan penggunaan kata sapaan di setiap percakapan kita sehari-hari.